Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GPPS Lompatan Baru. Puji nama Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Oke, semuanya sehat. Sebelum kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kakak mau tanya nih, ada yang sudah sarapan pagi belum? Oke, semuanya sudah sarapan pagi ya. Yang sudah mandi? Oke, semuanya sudah mandi, semuanya sudah sarapan. Kita akan mulai renungan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelumnya, kakak minta semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur, kami datang kembali Tuhan pada saat pagi hari ini bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan cerita daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada sampai pada hari ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan semua karena pertolongan dan perlindungan daripada-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau sertai Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami tanamkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-13. Semuanya sudah dapat? Oke, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mereka itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Anak-anak, ada yang tahu tidak maksud dari firman Tuhan? Maksud dari ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan? Oke. Dalam cerita ini, dalam ayat Alkitab yang sudah kita baca, menceritakan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Pada waktu itu mereka bersama-sama sedang menunggu atau menantikan kedatangan seorang mempelai laki-laki. Nah, seorang mempelai laki-laki. Akan tetapi pada saat itu mempelai laki-laki itu lama sekali tidak datang-datang, tidak muncul. Dan pada akhirnya ke-10 gadis ini, 10 gadis yang menunggu kedatangan mempelai ini, mereka mengantuk dan pada akhirnya mereka tertidur. Nah, pada saat tengah malam terdengarlah ada suara orang yang berteriak mengatakan bahwa mempelai laki-laki telah datang. Dan 10 gadis ini akhirnya terbangun. Nah, mereka terbangun. Tetapi dari 10 gadis ini, 5 dari 10 gadis ini mereka tidak membawa bekal minyak dalam buli-buli mereka. Pada saat mereka bangun, pelita mereka kehabisan minyak dan hampir padam. Mereka meminta pada 5 gadis yang bijaksana ini untuk membagikan sedikit minyak mereka supaya pelita mereka tidak padam. Tapi kelima gadis yang bijaksana ini mereka tidak mau membagikan. Kenapa mereka tidak mau membagikan? Ya, karena jika mereka membagikan minyak yang mereka punya, maka tidak akan cukup untuk mereka, tidak akan cukup untuk isi pelita mereka. Dan pada akhirnya kelima gadis bodoh ini mereka pergi untuk membeli minyak ke tempat orang yang menjual minyak. Dan pada saat mereka pergi untuk membeli minyak isi pelita mereka, datanglah mempelai laki-laki ini. Lalu 5 gadis bijaksana ini pergi menyongsong mempelai laki-laki tersebut dan ikut masuk ke dalam ruang perkawinan. Adik-adik ada yang tahu tidak? Mempelai laki-laki yang ditunggu oleh ke-10 gadis ini tadi siapa? Ada yang tahu tidak? Ya. Mempelai laki-laki yang dimaksud dalam cerita firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Yesus. Dan kelima gadis bijaksana ini yang ikut masuk ke dalam ruang perjamuan kawin itu adalah, maksudnya mereka ikut masuk ke dalam tempat kudus, ke dalam tempat kudusnya Tuhan Yesus, karena mereka bijaksana. Mereka selalu siap siaga. Mereka berjaga-jaga supaya ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak tertinggal di belakang. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka pun bisa ikut masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan Yesus. Dari kisah yang sudah kita dengarkan, cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tentang 5
5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini menceritakan tentang seluruh orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu sang mempelai laki-laki tadi yang ditunggu itu adalah Tuhan Yesus. Perumpamaan ini menceritakan tentang masa penantian orang Kristen, dan dalam perumpamaan ini juga tidak dibahas tentang apa yang terjadi pada gadis-gadis bodoh tersebut, sebab di akhir zaman orang-orang Kristen akan terbagi menjadi 2 kelompok. Adik-adik, ada yang tahu tidak mengapa dikatakan di akhir zaman orang-orang Kristen akan terbagi menjadi 2 kelompok? Ya, yang dimaksud adalah ada yang siap ketika sang mempelai datang. Sang mempelai tersebut adalah Tuhan Yesus, dan ada yang tidak siap. Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus selalu berjaga-jaga supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah siap menyambut Tuhan Yesus, dan kita ikut masuk ke dalam ruang kudus Tuhan Yesus, atau bisa dikatakan masuk ke dalam surga. Kan dari cerita ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu kita tidak boleh seperti 5 gadis bodoh ini. Mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, mereka pun tertinggal di belakang. Mereka tidak bisa ikut masuk ke dalam ruang kudus Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Adik-adik, pada saat pagi hari ini firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Kakak harap semuanya bisa mencontohkan dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar, seperti 5 gadis yang bijaksana. Puji nama Tuhan, kita akhiri firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah hadir pada saat pagi hari ini di ibadah sekolah minggu kita pada saat pagi hari ini. Semoga kedepannya kita lebih giat lagi untuk datang kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kakak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Shalom.